Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Andini Patriasia dari kelas 29A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi konsep dasar IPA di SD mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya dengan dosen pengampuh mata kuliah Bapak Sudarto. Selamat menyaksikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya. Nah, yang pertama, gelombang dan getaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu getaran dan apa itu gelombang. Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu, sedangkan gelombang adalah suatu getaran yang merambat, dan gelombang adalah salah satu cara perpindahan energi. Gelombang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang mekanik terdiri dari gelombang suara, gempa bumi, gelombang pada dawai, dan masih banyak lagi. Sedangkan gelombang elektromagnetik terdiri dari cahaya, sinar X, gelombang radio, dan lain-lain. Kemudian, gelombang mekanik timbul. Gelombang mekanik timbul yaitu memerlukan usikan sebagai sumber medium yang dapat diusik dan perlu adanya mekanisme penjalaran usikan. Kemudian, gelombang elektromagnetik selain dapat merambat melalui segala macam medium atau baik berupa padat, cair, dan gas, gelombang juga dapat merambat tanpa medium, yaitu dalam ruang hampa atau vakum. Dan yang termasuk gelombang elektromagnetik antara lain cahaya tampak, gelombang radio, TV, sinar X, inframerah, dan ultraviolet. Adapun karakter fisik yang menjadi ciri gelombang antara lain panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Tipe-tipe gelombang yaitu yang pertama transversal atau gerak partikel yang terusik, yang kedua longitudinal atau gerak partikel yang terusik sejajar arah penjalaran. Selanjutnya, sifat gelombang terdiri dari yang pertama, pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, penenturan atau pembelokan, perpaduan atau interferensi, penguraian atau dispersi, dan polarisasi. Selanjutnya kita beralih pada bunyi. Nah, bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transisi sebagai gas, cairan, atau padat. Dalam psikologi manusia, suara adalah penerimaan gelombang dalam persepsi mereka adalah otak. Kemudian gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi merupakan jenis gelombang longitudinal di mana terjadi perapatan dan perenggangan dalam suatu medium seperti gas, air, ataupun padat. Kemudian laju gelombang bunyi. Gelombang bunyi dalam fluida seperti udara dan air dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana F sama dengan B akar B per P, di mana P sama dengan rapat keseimbangan medium dan B adalah modulus Limbaugh atau bulk modulus. Untuk gelombang bunyi dalam gas seperti udara, modulus Limbaugh berbanding lurus dengan tekanan atau berbanding terbalik dengan kerapatan dan temperatur. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan akar RT per M, di mana R sama dengan konstanta gas sedangkan 8,31 J per mol K.
dan M sama dengan 29 kali 10 minus 3 kg per mol. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme bunyi sampai ke telinga. Itu yang pertama, getaran atau gelombang. Telinga memiliki beberapa bagian yang mendukung proses mendengar. Bagian-bagian telinga tersebut ialah telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang kedua, saluran telinga. Proses mendengar akan diawali dari adanya getaran atau gelombang yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Yang ketiga yaitu tulang pendengaran. Selanjutnya, getaran tersebut akan diteruskan ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Kemudian, telinga bagian dalam. Pada saat gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Setelah sampai, maka tulang pendengaran akan memperkuat getaran tersebut dan mengirimnya ke telinga bagian dalam. Selanjutnya, saraf pendengaran otak. Sesampainya di telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impulstik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Kemudian, otak akan menerjemahkan impuls atau rangsangan tersebut sebagai suara. Kemudian, yang terakhir yaitu cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 mm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Cahaya sendiri memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, memiliki kecepatan sebesar 300.000 meter per sekon. Yang kedua, bagian dari spektrum matahari. Yang ketiga, merupakan gelombang elektromagnetik. Yang keempat, merambat lurus. Yang kelima, dapat dipantulkan. Yang keenam, dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, dapat diuraikan. 3 hal yang perlu diketahui dari cahaya yaitu pemantulan, pembiasan, dan dispersi. Selanjutnya, shadow dan image. Shadow atau bayang-bayang adalah daerah gelap di belakang benda, sedangkan image atau bayangan adalah daerah yang terang, yaitu kumpulan dari sinar-sinar pantul atau sinar-sinar bias. Bayang-bayang sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu bayang-bayang inti atau umbra, yaitu daerah gelap yang tidak mendapat cahaya sama sekali dari sumber cahaya. Yang kedua, bayang-bayang tambahan atau penumbra, yaitu daerah gelap yang masih mendapat cahaya sedikit dari sumber cahaya. Berbicara mengenai sumber cahaya juga terbagi menjadi 2, yaitu sumber cahaya berupa titik dan sumber cahaya berupa benda. Kemudian pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak dalam bidang datar. Kemudian selanjutnya pemantulan pada cermin datar. Sifat bayangan cermin datar yang pertama, sama besar dengan bendanya. Yang kedua, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Yang ketiga, posisi bayangan tertukar. Yang keempat, semu atau maya atau tidak nyata. Yang kedua, pemantulan pada cermin cekung. Sifat-sifat cermin cekung yaitu yang pertama, permukaan cermin melengkung ke dalam. Yang kedua, pengumpulan berkas sinar. Yang ketiga, digunakan pada lampu senter atau lampu mobil dan lain-lain. Pembentukan bayang pada cermin cekung. 3 jenis berkas sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga,
sinar datang yang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Adapun hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan dituliskan dengan 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F, di mana SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus. Pembesaran bayangan atau M, atau disimbolkan dengan M. Pembesaran bayangan dirumuskan dengan M sama dengan dalam kurung siku SI per SO sama dengan H aksen per H. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan. Baik, itulah tadi materi mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.